Saya sudah lihat begitu banyak orang diberkati ketika menjadi penatua calon sederhana, tapi akhirnya kok tumbuh juga hamba-hamba Tuhan itu sebenarnya begitu banyak berkat. Kalau cerita dalam peristiwa yang di Kana orang kawin itu, Tuhan tuh memberikan kita berkat. Kalau kita tidak mau ngisi tempayan tuh air air jadi anggur, butuhnya anggur, Tuhan kasih yang urusi Tuhan, kita butuh anggur, yang Tuhan urusi adalah air. Airnya disuruh tuangkan penuh gitu ke dalam kendi, bukan separoh gitu. Nah, ini kita juga akan diberkati dalam pelayanan. Coba lihat nanti setelah Anda mengakhiri pelayanan, coba lihat berkat apa yang Anda alami. Pasti banyak, pasti banyak. Tapi mari kita lihat apa yang kita ukuran gereja yang kita inginkan gerejanya berkembang. Ya supaya kita tidak buang waktu untuk hal yang tidak terlalu perlu. Apa yang bisa dilakukan? Pertama, apa sih ukuran gereja yang berhasil? Kami tanya kepada banyak orang, ngobrol-ngobrol dan melihat gereja-gereja yang jelas menjadi berkat banyak orang. Kalau Jakarta, Jakarta Praise Center misalnya itu ya, atau International English Service, dan orang mengatakan gitu di zaman sekarang, terutama ke orang-orang profesional, kita bukan hanya bikin gereja melayani supaya programnya tercapai. Program tercapai, tapi kalau tidak bermanfaat buat apa? Program tercapai, tapi manfaat harus terasa. Lebih dari itu, manfaat terasa bukan ada yang melayani, tapi dampak bagi pihak luar nyata. Jadi ada tiga, program yang kita tentukan, kita rencanakan tercapai. Kedua, manfaatnya bagi siapa yang terlibat luar biasa dan pihak yang ditelayani. Ketiga, apa yang kita itu berdampak pada orang luar. Nah, itu yang kadang-kadang harus diukur. Nah, gereja yang dikatakan berhasil, banyak orang mengatakan warga jemaat mengalami serta menikmati relasi dekat dengan Tuhan karena berada di gereja itu, dan relasi itu menimbulkan perubahan pada dirinya. Perubahan karakter, komitmen, kemampuan, dan kesaksian sehari-harinya nyata. Jadi orang Kristen setelah percaya Kristus, dia harus hidup dalam Roh Kudus. Hidup dalam Roh Kudus berarti banyak perubahan yang akan dialami. Kalau itu tidak dialami, maka dia cuma beragama Kristen, aktif di gereja, tapi tidak mengalami berkat-berkat Tuhan lebih lanjut. Tuhan memberikan anugerah besar, anugerah kehidupan, penciptaan, anugerah boleh memilih, anugerah boleh berkembang. Lalu Tuhan diberikan anugerah pengampunan dan penebusan. Tapi yang ketiga, anugerah perubahan, di mana semua berkat Tuhan yang sebelumnya kita lalaikan karena demi kepentingan diri, sekarang bisa kita alami, terutama mengalami perubahan. Itu dulu, gereja yang membuat orang masuk di dalam mengalami perubahan, gereja itu disebut gereja yang berhasil. Kedua, mereka bukan hanya pribadi berubah, tapi relasi keluarga mereka terdukung oleh gereja. Perubahan itu terjadi di dalam keluarga mereka. Dan ini yang paling sulit. Yang ketiga, sebagai komunitas gereja berdampak inspiratif pada lingkungan sekitar kita. Orang lihat ya memang gereja ini beda agamanya dari kita. Tapi mereka kok punya hal-hal yang membuat kita terinspirasi. Dan ini kita berarti bergaul, berelasi dengan mereka. Dan melalui itu kita melakukan pengabaran Injil entah dengan kata atau dengan tanpa kata. Ini yang paling penting. Dan keempat, sebagai komunitas dalam kerajaan Allah, gereja kita berhasil kalau kita bisa bekerja sama dan saling menghargai relasi kita dengan berbagai gereja lain yang berbeda aliran sekalipun. Keempat inilah ukuran gereja yang berhasil. Jadi kalau tiga berhasil tapi nomor empat tidak, ini juga problem. Berarti kita memutlakan diri sendiri. Kalau gerejanya gedungnya bagus, programnya banyak, tapi orang di dalam tidak ada perubahan, nah itu cuma beragama. Atau semua berjalan, tapi perubahan tidak terjadi dalam keluarga, something wrong. Tiga-tiga ini harus, empat-empat ini harus berjalan. Nah, banyak orang mengadakan penelitian, salah satunya ketua sinode kita juga pernah membuat tulisan tentang ini, Pak Handi Irawan, Pak Handi itu di Jogja mengatakan ini, bahwa gereja yang baik punya 8 pilar. Kalau dia tambah satu ya. Pertama, ibadahnya menyentuh orang. Kalau nggak datang ke gereja itu rasanya ada satu yang hilang. Antara online atau onsite. Itu dulu. Kedua, pembinaannya ada pembinaan yang sinambung dan pas. Jadi orang terus-menerus bertumbuh. Entah itu di dalam ibadah atau dalam kelompok-kelompok kecil. Terserah. Satu hari saya ikut satu gereja Injili karismatik ya bersama istri. Karena cucu kami di sana menyanyi gitu. Kami datang berdua.
Hari itu khotbahnya adalah menyiapkan diri untuk kematian pasangan kita. Wih, itu khotbahnya pendeta pendek 5 menit, terus dia panggil pasangan-pasangan, pendeta juga yang kehilangan pasangan secara mendadak. 3 pasang, masing-masing menjelaskan apa yang terjadi. Dan di akhir disimpulkan oleh dia bahwa pasangan hidup kita adalah bukan milik kita, tapi titipan Tuhan. Suatu waktu Tuhan akan panggil pulang. Selama masa yang ada, ini saat menunjukkan kasih kita pada dia. Tunjukkan bagaimana kita peduli dan mendahulukan dia di atas banyak hal lain. Itu lalu dia khotbahan. Pulang, istri saya pegangin tangan saya terus ya. Wah, ini khotbah yang luar biasa. Terus dia tanya, lu dulu apa gua dulu yang pulang? Saya bilang kalau gua dulu pulang, lu sanggup nggak hidup tanpa gue? Ya, membedakan barang yang mesti dibuang nggak dibuang aja belum bisa bisa udah bertahun-tahun. Ya, daster yang udah 3 tahun tetap dikumpulin gitu ya. Terus udah gitu, apalagi segala apa piring apa namanya panci masak yang udah keplek-keplek masih dikumpulin mau bikin museum itu aja belum bisa mensortir kalau nggak ada saya gimana nih tapi cuman kalau kalau misalnya kamu dulu pulang kamu udah umur 60-an atau 60-an ini nggak fair kalau umur 30 kan aku bisa cari Ayu Ting Ting umur segini siapa yang laku kita bercanda berdua tapi sepanjang minggu kita berpikir mengenai kematian dan terus terang hubungan kami berubah banyak sejak itu. Kalau dia lagi gila, lagi kemasukan apa marah-marah gitu, saya cuma ketawa aja. Ini tadi ada Gojek datang, Gojeknya nggak tahu, saya keluar dibentak sama istri saya. Ya, padahal dia ngomong saya nggak denger gitu ya. Sudahlah, biasalah. Itu sih udah ketawa aja kita. Nanti giliran saya bentak dia. Nah, itu ibadah yang menyentuh dan pembinaannya sinambung. Tapi setelah itu adalah pembinaan berikutnya. Bagaimana? Dan saya jadi mikir, iya ya. Kalau di gereja itu dilatih, barangkali kita bagaimana menjadi suami istri ya. Bagaimana menjadi punya istri yang harus kita sanjung, kemudian bagaimana istri itu dihamili, lalu bagaimana dia berkelahi, dan terakhir dirawat. Barangkali begitu. Di gereja gitu punya kurikulum kayak gitu barangkali ya. Ya kalau di GBI ada tuh ya, berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, berbuah lebat. Dan ini berjalan sepanjang pelayanan sana. Jadi kita berubah. Lalu ketiga, gereja yang baik, definisi operasional misinya, misinya jangan wah mencapai ini yang gede-gede gitu, yang sederhana aja. Ya, seperti yang dilakukan oleh Lina dan Adi, menjadi sahabat bagi siapa yang Tuhan serahkan dalam hidup kita. Nah ini, bisakah kita punya definisi misi yang sederhana? Gereja yang baik begitu. Kalau di sebuah gereja mengatakan tugas kami cuma 3, reach, raise, and release. Kita raih, kita kembangkan, lalu kita kembalikan ke di mana Tuhan pakai dia. Nggak usah di gereja kita kadang-kadang. Nomor 4, struktur organisasi yang ramping, sigap dan terus belajar. Kelima, suasana dan hubungan antara sesama anggota hangat dan saling dukung. Gunakan bahasa positif. Tadi saya dengar ada bagaimana gereja Anda membuat Anda lebih bisa menempatkan diri lebih peka pada orang lain. Itu luar biasa itu. Justru karena kepelbagaian. Yang keenam, ada kepemimpinan yang menginspirasi. Bukan karena hebat, bukan karena apa. Mungkin yang satu menginspirasi karena kesabarannya. Yang satu menginspirasi mungkin karena apa namanya kepeduliannya. Yang satu karena kedekatan. I don't know lah. Tiap orang bisa cari. Lalu 7, gereja itu punya perawatan iman dan kejiwaan jemaat melalui konseling, mentoring, share and care yang relevan. Kedelapan, keterlibatan warga jemaat dalam pelayanan terus bertambah dalam jumlah orangnya. Nah, inilah yang menjadi kalau gereja mau disebut berkembang tadi pertanyaan, bagaimana supaya pos jemaat ini? Saya bilang cari kekhasan gereja. Lalu ke-8 ini tidak boleh dikurangi. Nah, saya mengajak Anda saat ini berpikir kembali, masuk kembali ke dalam ini, atau kita tanya jawab deh. Menurut Anda, yang paling lemah, yang perlu ditingkatkan di komunitas Anda yang mana? Dari ke-8 ini yang mana yang paling lemah? Yang perlu ditingkatkan? Selamat diskusi, silakan tanya jawab. Di sini saja. Pakai chatroom juga boleh. Menurut Anda yang mana yang lemah? Yang perlu ditingkatkan? Dalam 2 tahun ini, selama Anda jadi majelis, mana yang perlu ditingkatkan?
Atau yang paling kuat dulu yang mana nih? Mana yang paling kuat di Anda? 6M7, 257, 6M7, 257. Kalau ada satu ya, yang kalau orang, menurut Anda orang bicarakan Batam, kekuatannya di mana dari 8 hal ini? Tolong dipikirin deh. Duh, jangan-jangan nggak ada nih, nggak pada jawab. Kalian mau jawab. Atau masuk breakout room lagi diskusi. Iya, Pak. Gitu aja ya diskusi apa di antara 8 ini kalau dikembangkan maka tempat Anda akan lebih bagus. Silakan. Ya, tolong difoto dulu supaya Ya, ingat. saya foto dulu, Pak. Difoto Nanti dulu saya ya screenshot. tiap-tiap orang. Lalu Anda diskusikan. Mungkin yang di pos kumpul dengan orang pos. Saya nggak tahu siapa nih. Yang di pos kumpul dengan pos, yang di pusat-pusat. Entah pembagiannya seperti apa. Oh, boleh. Silakan. Kalau mau breakdown kayaknya random aja kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Anda boleh ya? Iya. Oke. Ya. Ini perlu ya kita bisa, nggak apa-apa kan, ini bukan, kalau kita tahu apa yang bisa kita kembangkan, pasti banyak hal yang nanti kita bisa sadari ya. Perlunya sekali buat kita untuk mengadakan penelitian-penelitian seperti ini, diskusi seperti ini. Ya, tidak mudah, tapi itu sangat perlu ya. Sangat perlu supaya kita bisa mengembangkan diri. Dan ini jangan nyerang siapa-siapa, ini bukan jangan dari masa terserang. Tiap tempat ada kelemahan ya. Saya sering bertanya pada anak saya apa yang mesti saya perbaiki. Jawabannya satu, jangan terlalu banyak improvisasi, bingung kita. Saya pikir apa iya, saya tanya, memang saya banyak improvisasi. Istri saya, lah itu aku bertahan 40 tahun dengan kamu sambil terus berdoa karena kamu banyak improvisasinya. Lucu sekali ya. Oke. Pertanyaannya di grup MJ ya, Bapak Ibu. Pertanyaannya poin-poinnya. Materi boleh dibagikan, Bu, semuanya. Iya, saya bagiin di grup, Pak. Ya, ya. Enak ya kalau punya majelis pintarnya kurang lebih sama. Profesional dan orang udah biasa berpikir. Ini grupnya beda ya. Masih ada yang belum bisa join atau belum join? Ada yang belum join. Saya join salah satu. Dalam pelayanan. Iya. Atau mungkin Atau Pak Yariandri atau Ibu Nur lengkapi saya dong. Orang tua ini suka lupaan. Ibu Nur Bu Nur kayaknya baru dalam perjalanan dari Uban ke Batam, jadi mungkin sepertinya sudah keluar kak ya. Saya sinyalnya jelek Oh. Pak Robi, ya Pak Robi ya. Sinyalnya jelek sekali. Oke. Jadi saya kalau buka kamera itu langsung terpental sayanya. Terpental ya. Oh. Tadi yang dari majelis kami juga terpental. Ya. Thank you banget ya Pak Robi ya. Semoga berguna. Ayo tambahin dong. Lengkapi. Ya boleh Pak, sedikit Pak. Pak Ya Pri. Bu, Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Bangun. Ya. Terima kasih Pak Robi, juga di samping memberikan pembinaan juga memberikan motivasi juga ini kepada khususnya kepada pimpinan jemaat kita nih Pak Yandri dan Bu Nur. Sekaligus juga ini saya lihat Pak Robi sebenarnya sedang memberikan bara di pundaknya.
dari usulan-usulan itu tadi. Tapi saya sedikit mau cerita aja nih Pak mengenai yang saya perhatikan di jemaat kita di GKI Bunda Sudi. Saya mau katakan ini sepertinya jemaat persinggahan, Pak. Betul. Jemaat kita di sini jemaat persinggahan di mana para jemaatnya banyak yang temporary datang di Batam bekerja, kemudian dilibatkan di dalam kepenatuaan, oleh karena tugas juga harus dimutasi lagi kembali. Itu salah satu kendala juga. Terus yang kedua, sebelum pandemi ada musim Pak, kalau di GKI Bunda Sudi ini ada musim. Di musim di liburan, kalau musim liburan itu yang hadir itu ya 20-30% aja, karena semuanya pada punya hepeng itu untuk jalan-jalan dolan-dolan ke luar negeri dengan keluarga. Jadi mungkin agak berbeda dengan GKI Kayu Putih yang di sana, karena di sana jemaahnya juga sudah sangat banyak dan menetap, sehingga program-program seperti itu bisa berjalan dengan baik. Tapi bukan berarti di sini tidak bisa dilakukan itu. Tapi ini bukan untuk mencari alasan pembenar. Kayaknya GKI Bunda Sudi kayaknya belum mampu melakukan itu, Pak. Saya katakan belum mampu karena saya perhatikan dari dulu nggak habis-habisnya nih kerjaan GKI Bunda Sudi ini untuk membangun. Nggak habis-habisnya. Boro-boro lagi membangun manusianya, membangun fisiknya aja nggak habis-habisnya. Belum lagi manusianya, jemaatnya pun yang seperti yang saya katakan tadi, datang dan pergi. Nah, seperti itu. Jadi, namun bukan berarti saya menjadi pesimis. Itu mungkin saja bisa dilakukan, tapi mungkin belum waktunya kali. Ini bukan untuk membela Pak Yandri dan Bu Nur nih, bukan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Saya tanggapi. Jadi gini, ini mirip dengan gereja di Perth. Sama, Pak. Dengan di Perth, di mana orang datang, pergi datang, dan dulu sempat di Bali begitu. Nah, tetapi kami juga dulu begitu, Pak. Orang yang datang ke kami itu sebagian besar yang orang GKI asli sedikit sekali. Kami kan tadinya tempatnya lebih kecil dari Anda. Dan pemuda datang hanya rata-rata pemuda tidak akan lebih dari 3 tahun, Pak. 3 tahun lalu pergi ke daerah. Datang kemari 3 tahun pasti pergi. Begitu dia posisinya naik pangkat pasti hilang. Nah itu saya sempat putus asa, capek-capek membina terus hilang. Tapi seorang mengingatkan saya, berarti kamu jelas punya waktu 3 sampai 2,5 tahun. Bikinlah program 3 atau 2,5 tahun, 10 topik saja. 10 topik mereka masuk sini, mereka menjadi orang berbeda. Cari topik yang paling relevan buat kehidupan mereka. Ya kita mulai dari programnya Junior Development Program. Keluar dari sini mereka punya gambar diri positif, tahu kelebihan kekuatan mereka. Keluar dari sini mereka bisa bagaimana membaca orang lain, kelebihan orang lain dan bisa menghargai dan memanfaatkan mereka sebagai berkat Tuhan. Yang ketiga bisa melakukan teamwork, yang keempat bisa memberikan solusi masalah. Cuma 4 itu kok. Dari sudut spiritual dan secara praktek. Dan kita lakukan, dampaknya luar biasa. Sekarang mereka ada yang di Papua Nugini, ada yang di Meksiko, ada yang di RRC, ada yang di Pekanbaru, dan di Singapura banyak gitu ya. Masuk generasi baru lagi. Nah, generasi baru juga begitu. Tapi generasi yang ketiga ini beda. Generasi 3 ini bukan orang-orang seperti itu. Tapi orang-orang yang opungnya datang di tahun 80-an, berhasil di Jakarta, jadi ini cucu-cucunya. Yang secara income per kapita, anak-anak tuh 15 juta sampai 20 juta per bulan income mereka. Pintar-pintar lah. Anak-anak perantauan biasa lah ya. Kerja lebih keras, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa daerah, kerjasama dengan pemerintah. Itu pokoknya yang orang kuat, quote unquote, tanda kutip asli GKI, tertinggal jauh sama mereka. Semangat juang, mindset, dan kemampuan jauh dari itu. Itu kita lihat. Nah, ini merasa bahwa ini punya kami. Gitu. Mereka sudah stabil dan mulai mengembangkan ini, tapi menurut selera mereka. Agak beda dengan yang orang tuanya punya pikiran, beda dengan penduduk yang asli dan lain-lain. Jadi timbul kebalbagian.
ada orang-orang yang ingin seperti mereka, jadi gereja yang ibadahnya lebih, misalnya ibadahnya lebih sedikit meriah, tapi warna liturgi dipegang. Lalu ada yang opung-opungnya, oma-oma tua yang ingin GKI seperti GKI yang lagunya jangan macam-macam lagu seperti itu aja. Lalu ada yang generasi baru nih, milenial. Nah ini kami juga nggak tahu dari mana datang. Ini mau kita itu warnanya lebih cair. Jadi mereka senang duduk di kafe, duduk bersama, PA bersama atau apa, dan menarik. 3 orang warga jemaat kami membuat kafe seperti itu, jadi anak muda kumpul di sana. Saya juga sering kumpul sama mereka, bawa laptop duduk kayak coworking space, ya, kayak coworking space. 3-3-nya, sorry, 3 itu 2 majelis, majelis muda di bawah usia 40, dan itu jitu sekali. Mestinya gereja yang buat, ya itu jalan begitu ya. Jadi kita lihat usulan saya, memang seperti Bapak katakan, kita bisa membuat segmentasi, Pak, mensegmenkan warga jemaat kita. Lalu untuk tiap-tiap itu kebutuhannya beda, kita jawabnya dengan berbeda. Itu satu ya, itu jawaban satu. Kalau saya lihat apa yang dilakukan Buddha Sudi sudah baik gitu ya. Sudah baik gitu. Cuma jangan ukuran keberhasilan jumlahnya gede, gedungnya gede, belum tentu. Yang harus diukur berapa banyak dampak ada bagi orang yang ada di tengah Anda untuk 3 tahun atau untuk 2 tahun, saya nggak tahu. Bagi 3 tahun dia pergi, kita tetap harus jaga relasi sama dia. Komunikasi terus melalui WA atau apa, sehingga mereka tetap merasa dimanapun mereka berada, mereka masih adalah bagian dari keluarga Buddha Sudi. Nah itu usulan saya Pak ya. Jadi nggak usah bikin kayak kayu putih. Kalau kayu putih ya itu dulunya kita juga mulai kecil sekali, tapi teman-teman yang muda ini memang ya generasi tua senang ya lihat yang muda siap menggantikan bahkan lebih baik dari kami. Nah ini itu contoh saya. Jadi nggak usah bikin skala yang besar. Yang seadanya. Apa yang seadanya? Di Buddha Sudi itu ada seorang yang pandai membuat kartun itu. Ya, tempo hari pernah saya kenalkan sama Bina Warga, cuma dari follow up oleh Bina. Itu sangat dibutuhkan kemampuan itu. Jangan lagi banyak lagi, jangannya talenta yang kita tidak tahu. Jadi saya kira adalah nanti sangat penting kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi sekali kita bicara bagaimana melakukan pelayanan dengan membuat segmentasi. Karena generasi pertama yang masuk sana, generasi yang temporary, generasi yang mungkin lebih lama, itu mesti dilihat berapa orang, ada orang yang akan 2 tahun saja, ada yang akan 5 tahun, berapa yang akan mungkin seperti Pak Said, mungkin Saulata mungkin lebih lama. Kita membuat itu dan pendekatan kita mesti beda. Ya. Jadi kalau saya sih lihat Buddha Sudi sudah baik gitu sampai taraf itu, tinggal dikembangkan. Cuman memang kalau orang cuma 3 tahun, apakah tenaga pelayanan akan banyak? Kita enggak usah, ya memang harus rasio banyak, tapi jangan, misalnya gini ya, kita minta majelis 2 tahun, oke, tapi jadi komisi 2 tahun nggak mau, nggak apa-apa. Kenapa kita nggak atur jadi komisi, bikinlah pokja lebih banyak, kelompok kerja. Kelompok kerja itu 6 bulan ganti orang, 6 bulan ganti orang. Sehingga makin banyak ada, saya mau bantu tapi 3 bulan saja, saya mau bantu 6 bulan saja, itu dimungkinkan. Kira-kira gitu. Habis. Aduh, Nek. Masih terkonek kok Pak Rodi. Baik, terima kasih Pak Robi. Juga mungkin masih ada lagi 1 pertanyaan saja ya, kalau karena waktunya agak ini. Kalau masih ada 1 pertanyaan lagi mungkin, atau mungkin 1 tanggapan mungkin dari siapa? Ya. Ya dari saya begitu kira-kira jawabannya Pak. Sorry Ya. terputus sebentar atas nama IndiHome sekali lagi kami minta maaf. Ya. Tapi kalau saya udah punya saham di dalamnya saya rubah pastilah. Siapa yang mau bantu saya dengan beli saham? Udah ganti ke provider lain Pak. Oke. Ya itu jawaban saya. Jadi kalau pada penilaian saya Buddha Sudi sudah punya banyak talenta. Amba sudah melakukan banyak hal. Cuman memang tadi Bapak tepat pergi datangnya orang yang transit itu banyak ya. Mari kita klasifikasikan berapa yang transitnya cepat, yang lama dan ini. Lalu kita tentukan target kita untuk menolak siapa yang kita ajak membantu. Kira-kira begitu dari saya. Ya, 1 terima pertanyaan kasih terakhir Pak. barangkali? Ya, mungkin 1 pertanyaan terakhir. Ya, 1 pertanyaan lagi, mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Dari calon penatua juga boleh, ini karena pembinaan untuk kita semuanya.
Jadi bukan hanya tadi kan sudah disampaikan. Pak Albert, ada yang mau nanya? Nggak ada. Oke, Nggak ada, Pak. Nggak ada. oke, Pak. Mungkin Pak Yanti tadi mau menyampaikan sesuatu? Ya, saya mau menyampaikan terima kasih Bapak. Memang ini perlu kita. Saya justru berharap Bapak Ibu kita kan sudah melihat semua yang dipetakan oleh Pak Robi. Dan itu harus kita bersama-sama. Kita ya kepemimpinan dan sebagainya, mari kita semua mengkondisikan kepemimpinan itu. Relasi, mari kita kondisikan. Karena kita menghadapi tantangan yang sama. Nggak bisa dipungkiri dalam 2 tahun terakhir kita hadapi pandemi COVID pun kita punya banyak kadang tegangan tinggi rendah dan seterusnya. Sampai hari ini kita masih punya tantangan bersama karena berdasarkan tadi juga dalam kelompok kami bincang-bincang, Pak Marlen juga data kita tentang kehadiran pun memang masih perlu kita melihat. Kan ini tanggung jawab kita bersama-sama. Ya mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut nanti bagaimana hal-hal apa yang perlu kita tindak lanjuti bersama, di mana karena memang ya seperti yang tadi Pak Ruby katakan, perubahan ini mengubah juga berbagai hal yang berlangsung. Sehingga mau nggak mau kita harus merespon juga secara kreatif di dalam perjalanan. Jadi ya mudah-mudahan kita semua digugah lagi, juga yang baru. Ya kita nanti bagaimana ke depan supaya kelemahan-kelemahan itu bisa kita tangani bersama. Ya memang tadi kami berbincang juga, misalnya kalau untuk melibatkan anggota jemaat, di Bunda Sudi memang masih punya tantangan kan. Kita buat panitia aja dan kita masih berproses. Ditambah lagi pandemi, ada juga yang kecenderungan punya pilihan, tapi dari berbagai itu di Batu Aji justru semakin bergairah. Jadi kita bisa saling melihat juga bagaimana kita semua menyikapinya nanti. Memang ini kan yang kita harapkan supaya kita kembali refresh lagi, kembali diperbaharui. Ya, terima kasih Bapak. Itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih Pak Yandi untuk tanggapannya. Ini juga penguat buat kita semuanya untuk makin meningkatkan bagaimana kita dalam pelayanan kita. Kalau yang saya tangkap tadi soal roadmap, mungkin salah satu yang bisa menginspirasi bagaimana kalau kita menjadi gereja yang dirindukan gitu ya. Karena ada banyak di antara kita yang mungkin adalah perantau, mungkin juga pulang. Nanti kalau sudah pulang kita tetap merindukan GKI Bunda Sudi. Atau mungkin juga kalau ada orang yang tadi seperti Pak Bang sampaikan, ada orang yang lagi liburan di Batam terus ke gereja kita GKI Bunda Sudi. Nah, mereka mungkin begitu masuk dan melihat begitu indahnya dan hangatnya kondisi kita, mungkin mereka akan jadi liburan lagi ke Batam dan bergereja lagi di Bunda Sudi. Atau mungkin juga di antara kita yang katakanlah karena ada liburan keluar, nggak mau lama-lama karena pengen segera datang ke gereja. Jadi kita menjadi gereja yang dirindukan, mungkin seperti itu. Paling tidak saat ini yang dari Jerman pun masih ikut kita. Iya betul. Apalagi dalam kondisi online ini dari Jerman pun masih bisa mengikuti ibadah kita. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pendeta Robi Chandra. 2 sesi sudah kita mati bersama mengenal GKI lebih dekat dan ketika aku dipanggil. Terima kasih sekali untuk sharingnya dan boleh bersama kami dalam 2 sesi tersebut. Selanjutnya kita akan menutup pembinaan kita, namun kita akan bersesi foto bersama. Mohon teman-teman atau Bapak Ibu boleh membuka kameranya. Nanti dipandu sama Bu Denisa. Bu Mei, Bu Mary. Oh, Bu Mei juga sedang berkendara.
Gini katanya Pak Robi gini. Gini semua. Sarangnya Sarangnya udah nanya. Bu Mary lagi di jalan ya. Bu Mary, PYM Gap siapa ya? Buming. Oh, Pak Buming. Oke, Oke, Bapak. ini yang ambil siapa? Saya ya? Hati-hati. Kapan saya ambil dari rekaman? Oh, direkam. Oke. Berarti kita Please aja. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. terima kasih. Untuk doa penutup, boleh minta Pak Robi untuk mendoakan kami supaya kami makin bersemangat. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami berbincang melihat tangan Tuhan. Begitu setia bagaimana Tuhan menolong kami memulai satu pelayanan, mengembangkan dan tetap mengawal, bahkan dalam 2 tahun terakhir ketika begitu banyak hal-hal baru dan kesulitan yang kami hadapi, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Karena kami tahu bahwa jemaat dan bakal jemaat yang Tuhan sudah kumpulkan dan siapkan, semua ini juga Tuhan kawal. Bahkan diri kami yang Tuhan panggil melayani Tuhan, biarlah kami akan merasakan berkat-berkat-Mu untuk diri kami, keluarga, dan keseluruhan kami. Percakapan ini biarlah Tuhan menimbulkan gairah di kami untuk melayani Engkau lebih penuh. Karena kami tahu tidak pernah ada sia-sia ketika Tuhan menyuruh kami melakukan sesuatu. Dan jemaat yang seperti jemaat di Efesus, di silang jalan, yang sangat berpikir global dengan orang-orang yang baik, di tengah juga berbagai-macam pilihan-pilihan, kiranya menjadi jemaat yang semakin dekat pada Tuhan. Terima kasih untuk semua ini Tuhan, tolonglah agar tiap-tiap penatua dan calon penatua sangat merasakan sentuhan Tuhan untuk kehidupan mereka sepanjang pelayanannya dilaksanakan. Berkati kedua hamba Tuhan dan yang lain-lain semuanya, supaya semua terinspirasi untuk apa yang mereka lakukan, yang mereka katakan, dan ketika mereka juga memberikan sentuhan kasih mereka. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lagi terima kasih Pendeta Robi, Pak Yandri, Bu Nur, dan kita semuanya terima kasih baik penatua maupun calon penatua, juga bidang pembinaan yang sudah menyusun pembinaan ini, terima kasih. Depan masih ada ya Bapak Ibu? Terima kasih. Minggu depan masih ada 2 sesi lagi. Iya. Masih ada 2 sesi lagi minggu depan. Oke. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu semuanya. Terima kasih Pak Robi. Ya. Saya sampaikan salam dalam bahasa Ibrani. Saya Ya, Salamnya langsung keluar. Langsung berubah Sendiri. sendiri kayaknya. Aden, menghilang. gak ikut minggu depan, izin. Udah izin dulu, nggak boleh. Ya diusahakan sebisanya lah. Pak, bendahara Pak, bona tahun Pak, bahaya. Nggak bisa diulang-ulang itu. Kalau gitu nanti yang Bu lain Bu Nora, kenapa nggak bisa ikut Bu? Bona tahun siagian Pak, nanti aku kena marah jenderal. Hanya itu aja alasannya Bu. Pak Bangun nanti bantu minta izin ke jenderal. Tanggung kali Bu. Kalau mau bikin alasan, bikin 577 alasan. Bukan 613 ya, Bu. Cuma satu alasan aja. Cukup satu aja. Kalau gitu saya ngelanjutin yang Pak Robi tadi, Todah Rabah. Oke lah. Oke, mari Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Tuhan berkati kita semuanya. Ya, ini penuh sukacita hadir lagi Pak Bangun ini. Aduh.